Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, berjumpa lagi dengan kakak di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan pekan lalu, yaitu tentang pergaulan bebas dan zina, Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Baik, sekarang kita akan membahas hukuman bagi pelaku zina. Jadi untuk hukuman bagi penzina itu terbagi menjadi dua sesuai dengan macam zinanya. Nah, yang pertama itu ada zina muhson. Nah, zina muhson adalah perzinahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah beristri atau bersuami atau yang sudah menikah sebelumnya. Nah, hukumannya adalah didera 100 kali lalu kemudian dirajam. Lalu yang kedua yaitu goiru muhson. Jadi zina goiru muhson adalah perzinahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga atau menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan lalu diasingkan selama 1 tahun. Jadi didera itu adalah dicambuk ya sebanyak 100 kali. Nah, bedanya kalau muhson yang sudah menikah sebelumnya lalu mereka berzina, itu setelah didera 100 kali selanjutnya adalah dirajam. Dirajam itu dilempari batu hingga keduanya itu mati. Nah, kalau yang goyor muhson yang belum menikah, setelah didera 100 kali mereka diasingkan selama 1 tahun. Lalu selanjutnya dalil tentang hukuman bagi pelaku zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatam minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Isi kandungan ayat yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendera masing-masing 100 kali terhadap penzina laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, orang beriman dilarang untuk berbelas kasihan terhadap hukuman tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tajwid yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, azza, di situ terdapat hukum alif lam samsiyah karena terdapat huruf samsiyah setelah alif lam, yaitu za. Jadi dibacanya itu digabungkan atau dileburkan ke huruf setelahnya. Jadi azza. Nah, alif lamnya itu tidak dibaca. Lalu azaniyah. Nah, di situ terdapat hukum mad tabi'i karena terdapat huruf berharokat fathah, yaitu za-nya tadi bertemu dengan alif sukun.
sehingga dibacanya panjang 2 harokat. Az-zaniyatu wazza. Nah, di situ alif lam samsiah seperti yang pertama tadi. Wazani. Nah, di situ terdapat hukum matobi'i karena terdapat huruf berharokat kasroh, yaitu nun bertemu dengan ya sukun, sehingga dibacanya memanjang 2 harokat. Wazani faj. Nah, di situ terdapat hukum qalqalah sugro, ya kan, qalqalah kecil ya, karena qalqalahnya tidak terdapat di akhir ayat atau tidak berhenti, tidak ada tanda waqaf. Nah, huruf-huruf qalqalah itu baju di toko, ba, jim, dal, po, dan kof. Nah, qalqalah ini dibacanya memantul, jadi faj itu. Fajlidu. Nah, di situ terdapat hukum matobi'i karena terdapat huruf berharokat domah, yaitu dal yang bertemu dengan waw sukun, jadi dibaca 2 harokat. Fajlidu kulla wa. Di situ matobi lagi, kulla wahidim. Nah, di situ terdapat hukum idgham bigunah karena terdapat huruf berharokat tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgham bigunah, yaitu mim, sehingga dibacanya berdengung. Nah, huruf-huruf idgham bigunah itu cara menghafalkannya adalah yanmu, ya, nun, mim, dan waw, yanmu. Jadi dibaca seperti ini, wahidim, seperti itu, wahidim minhu. Nah, di situ terdapat huruf izhar karena terdapat nun sukun yang bertemu dengan ha. Nah, huruf-huruf izhar itu hamzah, ha, kho, ain, go, dan ha. Nah, izhar itu dibacanya jelas, jadi minhu, seperti itu, tidak ada dengung atau tidak ada dileburkan. Minhuma. Di situ matobi'i yang sama seperti yang di awal, berharokat fathah bertemu dengan alif. Baik, selanjutnya minhuma mi'ata jaldati wa. Nah, di situ terdapat hukum idgham bigunah karena terdapat huruf berharokat tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgham bigunah. Jadi idgham bigunah itu dibaca dileburkan dengan dengung. Nah, huruf-huruf idgham bigunah itu ada 4, yaitu ya, mim, nun, waw, atau untuk mudah menghafalnya yanmu. Jadi dibacanya jaldati wala, seperti itu. Wala di situ hukum matobi'i ta'khuzkum bihi. Nah, di situ terdapat hukum ikhfa syafawi, yaitu terdapat mim sukun yang bertemu dengan ba. Nah, ikhfa itu kan artinya disamarkan. Nah, syafawi itu artinya kedua bibir, karena mim dan ba ini sama-sama keluar dari kedua bibir. Jadi dibacanya itu disamarkan seolah-olah ingin ba tapi masih mim gitu. Jadi khuzkum bihi, seperti itu. Khuzkum bihi ma. Di situ terdapat hukum matobi'i fatang fi. Nah, di situ terdapat hukum ikhfa karena di situ terdapat huruf berharokat tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, yaitu fa. Jadi dibacanya fatung fi, disamarkan seperti ingin menyebutkan fa. Fatung fi di situ terdapat hukum matobi'i dinillahi, yang di situ terdapat huruf ikhfa in kuntum. Di situ ikhfa lagi ya, in kuntum to. Nah, di situ terdapat huruf izhar syafawi, terdapat hukum izhar syafawi. Nah, hukum izhar syafawi ini
apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan huruf selain mim, dibacanya jelas. In kuntum, ikfa itu dibacanya samar kan ya. Nah, huruf-huruf ikfa ini cara menghafalkannya itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan syair. Nah, yang kedua itu yaitu dengan cara apabila huruf tersebut tidak ada di izhar, di iklab, dan di idgham, sudah pasti itu ikfa. Nah, misalnya nih huruf tadi kan huruf fa, huruf kaf, dan huruf ta. Itu kan tidak ada di izhar, idgham, dan di iklab. Nah, iklab itu kan hurufnya ba. Nah, idgham itu kan kalau biguna hurufnya itu yanmu. Dan kalau yang bilaguna itu hurufnya lam ro. Nah, kalau izhar itu kan hukum hurufnya hamzah, ha, kho, ain, goin, dan ha. Jadi sudah pasti fa, kaf, dan ta tadi itu huruf ikfa. Seperti itu. Oke, selanjutnya tu minu. Nah, disitu terdapat hukum matobi'i. Oke, kita lanjut. Tu minu nabillahi wal yaum. Nah, di situ terdapat hukum alif lam qamariyah. Karena terdapat huruf qamariyah setelah alif lam, sehingga alif lam itu dibaca jelas. Jadi wal yaumil. Nah, di situ juga terdapat huruf alif lam qamariyah lagi ya. Wal yaumil akhir. Nah, di situ terdapat hukum mat badal. Jadi mat badal itu sebenarnya terdapat dua alif, tapi digantikan menjadi satu alif, dan tanda fathahnya itu diganti jadi seperti alif gitu, seperti lurus gitu. Nah, itu dibacanya dua harokat. Jadi kalau secara bahasa itu badal itu adalah pengganti. Jadi mat badal itu mengganti begitu, dari dua alif jadi satu alif. Nah, harokatnya itu diubah, dibaca tetap dua harokat. Wal yaumil akhir, wal yashhad. Nah, di situ terdapat hukum qalqalah sugro. Ada. Nah, di situ terdapat hukum matobi'i. Ada bahuma. Di situ matobi'i lagi. Lalu ta'ifatum. Nah, di situ terdapat hukum mat wajib mutasil. Jadi mat wajib mutasil ini apabila terdapat alif yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dibacanya memanjang sebanyak 6 harokat. Jadi ifatam mina. Nah, di situ terdapat hukum idgham biguna karena terdapat huruf tanwin yang bertemu dengan mim. Ifatam minal mu. Nah, di situ terdapat hukum alif lam qamariyah lagi. Minal mu'minin. Nah, di situ terdapat hukum mat arid disukun. Nah, jadi mat arid disukun ini apabila terdapat huruf matobi'i yang berada di akhir kalimat dan setelahnya terdapat huruf yang diwakofkan. Nah, dibacanya itu 2-4 harokat. Jadi mu'minin. Selanjutnya, untuk dalil tentang hukuman bagi pelaku zina terdapat dalam sebuah hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasaibu bisaibi jildu mi'atin wal rojam." Artinya, seorang yang telah menikah berzina dengan seorang yang telah menikah dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua dalil tersebut dapat kita ketahui bahwasanya hukuman terhadap pelaku penzina sangatlah berat. Untuk pelaku penzina yang belum menikah, hukumannya adalah dicambuk atau didera sebanyak 100 kali, lalu diasingkan selama 1 tahun. Untuk yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Jadi rajam itu adalah dibuat sebuah lubang
Lalu pelaku zina itu keduanya dimasukkan ke lubang tersebut dan dilempari batu dari atas hingga meninggal. Dan terhadap hukuman tersebut, seorang mukmin dilarang berbelas kasihan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hukuman tersebut, karena hukuman tersebut adalah hak atau hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika kita melaksanakan hukuman tersebut, sebenarnya kita itu membantu atau menolong mereka yang sedang melakukan perbuatan zina untuk mengurangi siksaannya di akhirat kelak. Karena hukuman tentang zina itu tidak main-main, maka terdapat syarat-syarat tertentu agar hukuman zina itu sah dapat dijatuhkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah hukuman zina. Jadi syarat sah berlakunya hukuman zina yaitu terdapat 4 cara pembuktiannya. Yang pertama, mendatangkan 4 orang saksi. Nah, saksi ini memiliki kriteria laki-laki, adil, mukallaf. Nah, mukallaf ini yaitu Islam, balik, dan berakal, atau orang yang sudah sah untuk dikenakan sebuah hukum syariat. Dan keempat orang saksi ini harus melihat persis kejadiannya. Lalu yang kedua juga bisa dengan cara pengakuan, yaitu pelaku zinanya itu mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina. Biasanya pelaku mengakui bahwa dirinya telah melakukan dosa besar dan dia siap untuk menerima konsekuensi agar di akhirat kelak tidak diberikan hukuman yang berat. Lalu yang ketiga bisa berupa dokumen atau bukti. Nah, di zaman yang serba canggih ini bisa seperti dengan menggunakan video dan sebagainya yang biasa digunakan untuk merekam. Lalu yang keempat adalah kehamilan. Selain dari saksi, pengakuan, dokumen, nah yang keempat ini adalah kehamilan. Jadi walaupun pelaku zina ini menyembunyikan kehamilannya, satu saat pasti akan ketahuan juga, karena semakin lama semakin kehamilannya akan semakin besar dan juga dia harus melahirkan. Nah, yang kelima ini adalah sumpah li'an. Biasanya sumpah li'an ini adalah sumpah yang diucapkan oleh pasangan suami istri yang salah satunya mengetahui bahwa pasangannya telah melakukan perbuatan zina, akan tetapi dia tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi atau tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Jadi sumpah li'an ini misalnya seorang suami mengetahui bahwasanya istrinya itu telah berzina, maka seorang suami ini karena tidak memiliki 4 orang saksi atau barang bukti yang lain, maka ia dapat bersumpah li'an, yaitu bersumpah bahwasanya istrinya telah berzina, dan sumpahnya diucapkan 3 kali, dan yang keempat ia mengucapkan sumpahnya lagi dengan di akhir ditambahkan bahwasanya apabila dia berdusta maka dia siap untuk menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya bisa dikenakan rajam. Akan tetapi apabila istrinya juga bersumpah juga dengan sumpah yang sama, yaitu bahwasanya dia tidak melakukan zina dan suaminya adalah seorang pendusta atau suaminya sudah berbohong, ucapan sumpah itu diucapkan sebanyak 3 kali dan sumpah yang keempat diucapkan sama, dan di akhirnya apabila dia benar-benar melakukan zina maka dia siap untuk menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jika istrinya mengucapkan sumpah juga gitu, nah maka hukuman rajam itu tidak dapat dijatuhkan dan kedua pasangan tadi harus berpisah dan tidak dapat menikah lagi untuk selama-lamanya atau tidak bisa rujuk. Dan untuk kelanjutannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena zina ini merupakan perbuatan yang amat keji dan hukumannya teramat-amat berat, serta syarat sah hukuman zina itu
benar-benar memiliki bukti yang kuat. Nah, selain itu, orang yang menuduh seseorang melakukan perzinahan, penuduh tersebut juga dapat terkena hukuman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman bagi penuduh pelaku zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsumanina jaldataw wala taqabalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Jadi dari dalil tersebut dapat kita ambil bahwasanya orang yang menuduh orang baik-baik atau orang beriman melakukan perzinahan, maka ia akan mendapatkan hukuman, yaitu 80 kali dera. Nah, misalkan ternyata bukti yang dimiliki tidak kuat, seperti dalam video, misalkan videonya tuh janggal, misalkan berbentuk dokumentasi, atau misalkan dalam menghadirkan 4 orang saksi, nah di salah satunya misalkan tidak benar-benar melihat jelas kejadiannya itu, atau salah satunya mencabut kesaksiannya, atau saksinya tidak mencapai 4 orang. Selain itu juga misalkan ternyata setelah dibuktikan bahwasanya mereka tidak berbuat zina, kan sekarang kan teknologi sudah semakin canggih, jadi untuk pembuktiannya itu juga sudah lebih mudah gitu. Nah, maka orang yang menuduh tadi, mereka terkena hukuman sebanyak 80 kali dera. Oke, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga yang telah kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk kurangnya kakak mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.